Persepsi masyarakat ya tentang saraf, karena kalau dulu orang pikir sakit saraf itu berhubungan dengan sakit jiwa, orang gila kan. Jadi kalau orang bilang sakit saraf, aduh, pi dokter saraf juga karena dia so gila. Sebenarnya itu kan persepsi yang salah. Jadi saraf di sini yang dimaksudkan adalah pusat dari saraf adalah otak. Halo guys, hari ini kita ada di hashtag Dudu Bacarita. Kita akan mau cerita dengan salah satu dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo yang masih belum lama di rumah sakit. Orang baru punya 2 orang dan beliau adalah salah satunya, yaitu dokter spesialis saraf, Dr. Rifan. Halo dokter. Halo. Ya, Sesi. Apa kabar? Sangat baik. Luar biasa. Dokter Rifan Ho. Dr. Rifan Ho Hodojoyo. Ya. Oke. Dok, cerita sedikit tentang Dr. Rifan. Orang Tobelo asli tapi mata cipit. Berarti orang Chinese. Ya, boleh dibilang begitu. Oke, jadi selamat pagi. Terima kasih Ya. Nesje sudah mengundang saya untuk orang Dudu Bacarita. Ya. Oke, jadi Rifan Ho sebenarnya ya, kalau bilang asli, saya asli Tobelo. Saya lahir di Tobelo, saya besar di Tobelo. Saya sekolah dari TK sampai SMP di Tobelo. Oke. Nah, SMA, kuliah, baru keluar. Di mana dong? Jakarta. SD sampai SMP di Tobelo. Setelah lulus SMP, saya lanjutkan SMA di Surabaya, di SMA Petra. Kemudian kuliah kedokteran S1 juga di Surabaya, di Universitas Wijaya Kusuma. Kemudian setelah lulus S1, pulang ke Tobelo, mengabdi di puskesmas 1 tahun. Kemudian baru di rumah sakit sekitar 4 tahun, baru saya lanjut sekolah spesialis ke Unsrat, ya. Bagian neurologi, spesialis neurologi di Unsrat. Setelah lulus ya, saya kembali lagi ke Tobelo. Dan berarti memang asli orang Tobelo, tapi ya, jadi memang asli Tobelo karena orang tua saya juga lahir di Tobelo. Kemudian opa saya sudah lama di Tobelo. Oma saya juga lahir di Tobelo. Jadi ya bisa dibilang saya orang Tobelo, tapi memang ada keturunan Chinese. Jadi ya matanya cipit tapi kulitnya hitam. Oke, iya dok, berarti Hodojoyo, berarti orang Cielen yang di Perak Mas itu yang Home Pimpa sama? Ya, jadi Hodojoyo-nya sama, itu masih kenal saudara, ya tante. Jadi saya punya opa dengan toko Perak Mas dan toko Home Pimpa orang tua itu kakak adik. Ya, gunanya mereka masuk ke tante. Oke, dok, karir sampai hari ini sebagai dokter spesialis saraf, ada satu pencapaian begitu yang kayak macam ada pasien yang kondisi yang so stuck dan tiba-tiba survive? Sebenarnya kalau untuk dibilang saraf sendiri sih, memang sebenarnya ada beberapa kasus. Karena kita tahu sendiri kalau orang bilang sakit saraf, sebenarnya ya yang dimaksudkan saraf itu, yang pertama kita mau meluruskan dulu persepsi masyarakat ya tentang saraf. Karena kalau dulu orang pikir sakit saraf itu berhubungan dengan sakit jiwa, orang gila kan. Jadi kalau orang bilang sakit saraf, aduh, pi dokter saraf juga karena dia so gila. Sebenarnya itu kan persepsi yang salah. Jadi saraf di sini yang dimaksudkan adalah pusat dari saraf adalah otak. Jadi makanya kenapa sekarang untuk merubah persepsi masyarakat yang sampai saat ini pun, sejak beberapa puluh tahun lalu sampai sekarang, kebanyakan masih menganggapkan kalau dokter saraf itu dokter orang gila. Ya. Masa sih? Iya toh. Ternyata bukan. Kalau dokter saraf ya, dia menangani gangguan saraf itu dari otak, tulang belakang, ya, kemudian jaringan-jaringan yang terhubung dengan saraf.
bukan cuman karena gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa sebenarnya ya kita ke psikolog, dokter jiwa ya, SPKJ. Jadi itulah kenapa kalau sekarang yang terbaru adalah kolegiumnya sudah berubah menjadi neurologi. Ya. Berarti dokter bergelar sekarang yang SPM. Saya neurologi. Oke. Ya, dokter Shirley yang masih. Ya, itu karena menganut masih yang lama. Kalau sejak tahun 2021 gelar spesialisnya sudah bukan SPS lagi, tetapi SPN. Karena kolegium juga berubah nama, jadi dia neurologi, sudah bukan kalau dulu kan kita Perdosi, artinya Persatuan Dokter Saraf Indonesia, tetapi sekarang sudah berubah namanya menjadi Perdosni, Persatuan Dokter Neurologi Indonesia. Karena itu untuk merubah persepsi juga, ya neurologi. Jadi neurologi ya untuk menangani kelainan-kelainan gangguan saraf, mulai dari otak sampai ke tulang belakang. Dok, salah satunya penyakit saraf yang mungkin masyarakat di luar sana tidak paham penyakit saraf tuh ada apa-apa saja yang dikenal masyarakat. Oke, jadi penyakit saraf sebenarnya sangat banyak. Yang pada umumnya yang paling utama karena dengan angka kematian dan angka kecacatan yang sangat tinggi adalah stroke. Ya, nomor 1 stroke. Stroke baik stroke penyumbatan atau stroke perdarahan. Ya, itu ada 2 macam stroke. Kemudian angka lagi yang tertinggi kalau orang di sini sebenarnya adalah LBP, low back pain. Itu yang sakit tulang belakang. Nyeri punggung belakang, atau sebagian besar kasus dia dibilang saraf kejepit, saraf tulang belakang kejepit, saraf TGP ya. Jadi ya karena mayoritas orang masyarakat bekerja sebagai petani, ya buruh di pelabuhan yang banyak aktivitas berat, angkat-angkat berat, jadi kasus untuk penjempitan saraf memang cukup tinggi. Kemudian yang berikut yang banyak juga adalah mati-mati ayam, ya epilepsi. Nah, orang sini bilang mati-mati ayam toh. Iya, mati-mati ayam. Ya, epilepsi, kejang-kejang. Ya, itu merupakan bagian dari penyakit saraf. Ya. Kemudian ada penyakit-penyakit yang banyak juga kasus itu yang bilang muka bengkok, wajah mencong sebelah ya. Yang bibir. Ya, bibir mata setara tertutup, kini setara bisa tangka, itu kelainan saraf wajah, ya, saraf 7 perifer. Itu nama kelainannya kan Bell's palsy. Nah, itu juga banyak di sini. Oh, banyak juga. Cukup banyak juga, ya, Bell's palsy. Kemudian beberapa kasus langka pun ada, ya, autoimmune disease. Contohnya seperti GBS ya, Guillain-Barré syndrome. Itu seperti yang bagaimana, Dok? Itu ya jadi yang gejalanya dia mengalami kelemahan ya, kelemahan dari tungkai. Awalnya biasanya dia dari tungkai, dari kaki ya, dari kaki bagian bawah merasa lemas, terus dia naik sampai ke atas. Langsung lumpuh. Sampai lumpuh, sampai susah bernafas, sampai bisa nafas berhenti ya. GBS. Itu ada Pak orang di Tobelo ada kasus. Sudah selama ini sejak saya di sini kurang lebih hampir 2 tahun sudah ada sekitar 2 kasus. 2 orang. 2 kasus ya. Jadi itu memang autoimun. Jadi sebenarnya obatnya belum ada. Tapi orang ada pakai IVIG, tapi itu mesti orang rujuk ke Manado. Ya, kemudian ada juga kasus langka autoimun lain yang saat ini cukup pasiennya masih banyak yang berobat ke poli, itu myasthenia gravis. Myasthenia gravis yaitu kelemahan otot juga. Jadi biasanya paling banyak dia ditandai oleh kelemahan yang terlihat utama adalah kelopak mata. Ya, orang bilang mata sering lala. Ya, bangun tidur bagus tapi kalau siang tapi mata berat terus rasa lome. Nah, itu masuk dalam gangguan saraf juga pada autoimmune disease ya, myasthenia. Pasiennya banyak. Di Tobelo. Banyak Tobelo, ya. Dok, penyebabnya? Autoimun disease. Jadi autoimun jadinya ya antibodi tubuh yang menyebabkan gangguan pada tubuh itu sendiri. Pada myasthenia terjadinya di otot. Jadi ototnya cepat kehilangan energi. Jadi mudah capek, mudah lelah. Ya, itu banyak. Memang faktor pencetusnya. Faktor pencetusnya biasanya sama dengan dengan GBS karena sama-sama autoimun, biasanya didahului oleh adanya penyakit lain. Seperti influenza saja, batuk beringus, demam, infeksi tenggorokan, itu diare,
Berarti tidak bisa dikasih biar juga kalau harus diobati karena itu bisa memicu karena autoimun tadi. Iya. Menelpon ada aja penyakit lain misalnya cuman influenza. Influenza tetap meningkatkan antibodi tubuh untuk melawan itu virus Iya. influenza. Nah, pada kondisi orang dengan orang sehat. kemungkinan bisa ada miastenia pada saat antibodi yang naik itu akhirnya dia membaca ada antibodi lain yang mengganggu. Nah, dia menyerang ternyata itu bagian dirinya sendiri, otot orang akhirnya dia merusak. Dia melawan jadi kan antibodi dia melawan, dianggap orang virus, jadi dia serang juga ternyata otot sendiri, akhirnya ototnya gangguan, kehilangan energi kalau pada miastenia. Saling baku lawan padahal ternyata tompe diri sendiri yang dia lawan. Jadi untuk pasien kan kalau untuk orang normal itu kalau flu kata tidak apa-apa, nanti dia sembuh dengan sendirinya. Tapi tidak berlaku untuk orang. Kalau orang tertentu ya, jadi miastenia itu orang tertentu. Makanya orang bilang itu sebagai kasus jarang, langka sebenarnya. Tapi ternyata di Tobelo pun sudah cukup banyak ya. Oke, terus tadi ya kita selalu cerita banyak. Kita selalu lupa yang pertama menanyakan tentang pencapaian ya. Survive. Jadi yang tadi stroke. Kebanyakan pasien datang kalau stroke perdarahan itu koma. Ya, tidak sadar. Ya, tidak sadar. Koma. Ya, orang tahu sesi di ICU, melihat pasien koma apalagi dengan perdarahan kepala. Ya, angka hidupnya sangat rendah. Ya, cuman pada beberapa kasus ya pasien dengan tuang rawat di sini, pasien dengan yang awalnya orang lihat dia kemungkinan untuk hidupnya sangat kecil, tapi akhirnya dia bisa pulang, ya dia bisa sadar, dia bisa pulang, meskipun ada dengan sedikit kecacatan, ya dengan kecacatan masih ada lumpuh sebelah, tapi pasien masih bisa pulang. Itu merupakan suatu pencapaian, misalnya kepuasan tersendiri ya bagi orang yang bisa merawat pasien yang memang stadium akhir, tapi akhirnya orang sudah bilang di stadium yang paling terakhir. Ya, tapi pasien masih bisa survive, bisa pulang, ya itu memang kebanggaan dan jadi satu kesenangan sendiri. Ya, biar saya berhasil untuk bisa ini. Jadi betul. Ya memang ya begitulah. Jadi ya. Dok, ini kan banyak di masyarakat ini kebanyakan pasien stroke. Untuk mengantisipasi DP gejala-gejala awal, apa yang harus dilakukan oleh orang yang di luar sana yang menonton ini, kira-kira kalau nanti terjadi stroke, mengatasi perburukan kondisi misalnya, apa yang harus mau dilakukan? Yang pertama orang mesti tahu gejala awal dari stroke sebenarnya ya. Sebenarnya gejala awal dari stroke sebagian masyarakat pun sudah tahu. Banyak yang juga sudah tahu ya, informasi-informasi dari media sosial, dari ini pun tahu. Jadi yang pertama gejala yang paling gampang orang melihat adalah bicara telor ya, bicara pelo. Tiba-tiba dia bicara pelo, ya itu gejala-gejala awal. Terus tiba-tiba dia mulut mencong, ya, atau tiba-tiba DP sebelah tubuh merasa lemah, ya, satu tubuh merasa lemah, ataupun rasa kram tubuh sebelah, ya, yang namanya sesisi, ya, jadi khas dari stroke itu sesisi, sebelah kiri semua, mulai dari atas sampai bawah kiri. Jadi tiba-tiba kita rasa kram di muka, kontak tangan dan kaki bakram, rasa berat. Itu bisa menjadi awal dari sebagai tanda dari suatu stroke. Ya. Kemudian begitu juga kita juga harus melihat karena bagaimana stroke dengan tekanan darah, apakah memicu? Jadi kita melihat penyebab stroke banyak. Ya, sangat banyak. Yang pertama adalah darah tinggi, tensi yang tidak terkontrol. Ya. Kemudian yang kedua adalah kolesterol. Riwayat kolesterol. Ya, jadi yang orang suka makan minyak-minyak, sedap ya, santang-santang dan sebagainya. Leher sadap. Ya, kolesterol. Yang ketiga adalah diabetes. Ya, kencing manis juga merupakan salah satu penyebab dari stroke. Yang berikutnya adalah ya pola hidup.
pola hidup. Ya, pola hidup. Merokok, minum, kurang olahraga. Ya. Tidur lat. Minum alkohol. Ya, tidur lat bisa berpengaruh pada tensi dan ini. Ya, jadi itu adalah faktor-faktor utama yang bisa menyebabkan stroke. Jadi jangan orang bilang tadi dia ada baik-baik, kok tiba-tiba dia suka stroke. Nah, orang kembali lagi cek apakah ada punya riwayat tadi. Tidak ada yang tiba-tiba, pasti semua saudari ada pemicu. Ya, memang stroke sendiri sih memang definisinya adalah serangan akut, artinya serangan tiba-tiba karena terjadi penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Tetapi biasanya ya orang telusur apakah dia punya faktor risiko yang memicu itu. Nah, begitu. Jadi kalau berdasarkan studi, berdasarkan riset, kalau orang dengan hipertensi saja bisa meningkatkan angka terjadi serangan stroke 4 kali lipat. Artinya dari orang yang tidak punya risiko apapun. Ya, jadi kalau misalnya CSJ tidak ada darah tinggi, tidak ada kolesterol, tidak ada gula, kemungkinan terserang stroke tetap mungkin karena itu adalah serangan akut, artinya terjadi penyumbatan kan apapun sebabnya bisa. Ya, apakah dari jantung juga bisa. Ya, jadi misalnya kalau CSJ tidak ada darah tinggi, terus kita ada darah tinggi, kita memiliki risiko 4 kali lipat untuk terjadi serangan stroke. Saya berisiko, tapi ternyata yang punya darah tinggi jauh lebih 4 kali lipat lebih tinggi. Ya, itu untuk satu. Jadi kalau ada kolesterol, dia menjadi 2 kali lipat akan lebih tinggi lagi. Jadi 8 kali lipat. Kalau 2 faktor risiko, ada darah tinggi, ada kolesterol, 8 kali lipat kemungkinan mau terserang stroke. Apalagi kalau lengkap tambah ada diabetes lagi, 12 kali lipat. Pola hidup. Jadi tinggal tunggu kalau begitu, no. Jadi ya kalau ada faktor risiko mesti dijaga. Ya, tensinya distabilkan, gulanya distabilkan, kolesterolnya dikontrol. Merokok, stop alkohol, olahraga teratur kalau mau umur panjang. Kalau mau umur panjang, jaga tuh segala hal yang seperti dokter bilang tadi. Iya. Terus dok, kalau misalnya terjadi perburukan di rumah, hal yang harus segera dibawa ke rumah sakit, khusus stroke. Ini tuh sebenarnya stroke itu adalah kegawat daruratan. Jadi begitu ada lemah tiba-tiba, kalau boleh langsung bawa. Langsung ke rumah sakit. Iya, karena itu tadi kita lupa bilang stroke itu dia punya masa. Ya, masa orang bilang dia punya fast respon. Jadi kalau dia kurang dari 6 jam, terus ditangani dengan baik, dia akan memiliki hasil akhir yang lebih baik. Begitu, daripada yang sudah lewat 6 jam, apalagi sudah 3 hari baru bawa, apalagi sudah 1 minggu. Ya, jadi stroke, apapun stroke-nya, mau dia perdarahan ataupun dia tidak, kalau ada tanda gejala stroke, bawa secepatnya, jangan tunggu-tunggu. Jangan bilang ini orang beki. Ya, itu banyak lagi bilang tiba-tiba barang, dan itu tadi yang kita bilang. Karena bilang tiba-tiba tadi ada pergi baku dapat di sana kondisi stroke, pasti orang bekeng ini. Toh banyak begitu masyarakat masih. Jadi kalau dapat yang misalnya tiba-tiba dia tersadar, tiba-tiba ya itu tadi ada baba jalan kong lumpuh sebelah jatuh, ya. Kalau boleh secepatnya bawa ke rumah sakit. Kalau boleh, ya. Karena itu akan menentukan prognosis yang lebih baik. Gitu. Ditentukan dari situ, semakin cepat dibawa semakin baik. Ya. Jadi kalau orang bilang di orang dunia sehari-hari time is money, kalau bilang brain is money, jadi brain, jadi otak. Kalau otak sudah lumpuh, otak sudah rusak, itu tidak bisa diperbaiki. Makanya lebih cepat lebih baik. Apapun karena semua ada di dalam otak. Jadi kalau misalnya tidak ditangani sebelum 6 jam yang seperti dokter bilang tadi, mungkin sembuh kan dok? Mungkin sembuh, tapi ada lagi DP kurang. Dia punya kekurangan masih lebih banyak. Ya, karena kematian dari neuron otak, jaringan otak
lebih banyak. Mungkin masih bisa bergerak bernapas, tapi ada juga cacat yang Ya. ditinggalkan. Begitu. Oke. Terus dok, bagaimana dengan LBP yang sakit belakang? Apakah itu karena dong bilang, oh ini malas minum? Nah lah, malah macam sakit belakang. Jadi sakit belakang pada saraf kejepit, ya itu biasanya karena proses mekanik. Kebanyakannya proses mekanik itu adalah proses biasanya karena aktivitas. Jadi biasanya karena banyak angkat beban, ya, atau riwayat jatuh ya, terserah jatuh dari pohon, jatuh dari kapal isi di teras kah, ya, jatuh dengan kendaraan atau dapat tabrak atau apa, ya. Kemudian ada juga yang satu lagi, LBP saraf kejepit karena obesity. Oh. Berat badan berlebih. Karena dia menekan tulang belakang. Jadi akhirnya lama-lama berat. Ya, TGP. Karena saudara kuat menopang, karena lebih hari lebih berat. Itu juga baik. Ya, berat badan. Terus ya, aktivitas juga karena pengaruh ya pekerjaan yang berat. Hanya banyak diam dan hanya duduk berjam-jam juga bisa menyebabkan, karena bisa menyebabkan perubahan posisi dari tulang belakang juga, ya. Ada pantas kayak macam aplikasi-aplikasi kayak rupa di iPhone ada pengingat kalau dalam 1 jam ke depan harus berdiri. Harus relaksasi. Karena kalau lama nanti bisa perubahan posisi. Dok, tadi kan dokter bilang kayak macam penyebab LBP ini karena kerja terlalu berat. Terus bagaimana dengan orang-orang buruh yang dorang hidup hanya dari situ, misalnya dari angkat-angkat beban dan segala macam? Jadi ya memang itu salah satu kendala, karena itu adalah salah satu faktor penyebab. Cuman yang kita harus lihat lagi bagaimana cara mengangkat beban yang baik, toh. Nah, kadang posisi tubuh menentukan. Kalau orang salah posisi tubuh, begitu biarpun orang cuma mau ambil aqua, kalau salah begini kadang bisa langsung ini tak salah di belakang kan bisa saja. Toh, jadi sebenarnya dalam posisi mengangkat. Kemudian ya kalau boleh ya, angkatnya juga jangan langsung berat-berat semua, langsung mau cepat karena mau cepat, biar cepat habis, angka langsung banyak-banyak berat-berat. Nah, itu kan menyebabkan resiko meningkat. Jadi itu memang kendalanya memang ya, karena orang masyarakat sebagian besar adalah pekerja keras, pekerja berat, jadi memang resiko untuk terkena saraf kejepit memang tinggi. Ya, kalau seandainya dok di rumah rasa ini kayaknya sakit ini saraf TGP, seharusnya dok apa yang harus mau dilakukan? Harus diterapi, harus ke dokter saraf, kemana? Ya baiknya sih kalau memang sudah ada rasanya mengeluh sakit belakang, terus biasanya kan sakit belakangnya, sakit belakang. Kemudian dilanjutkan dengan ada gejala menjalar, jadi dari belakang kadang dia turun sampai ke paha atau sampai ke ujung kaki, ya. Itu merupakan tanda-tanda kemungkinan ada saraf kejepit, biarpun cuman ujung kecil, namanya saraf, tetap dia akan memberikan stimulus, dia akan kasih tahu kita sakit ini, ada TGP kita, makanya kita sakit ya. Jadi ya sebaiknya nomor 1 ya tetap berobat lah, ya, berobat ke dokter supaya orang bisa evaluasi. Kemudian ya tindak lanjutnya ya dengan mungkin direhab, ya, rehabilitasi. Kemudian ya juga bisa melakukan stretching juga umum. Kalau saya sih cuma sarankan stretching umum yang paling gampang adalah kita berenang. Oh itu. Ya, jadi itu langkah awal sebenarnya. Kita berenang. Karena harapannya dengan kita berenang bukan cuma bacolo ya. Oh kita itu bukan cuma bacolo. Maksudnya berenang dengan gaya bebas, ya, supaya terjadi gaya tarikan. Tujuannya begitu. Kalau jalan sehat, jalan ini tidak memberikan efek. Kalau saya tidak. Karena kenapa? Karena tetap memberikan beban pada tulang belakang. Oh kalau berenang mungkin kan mengapung. Jadi kan ini istilahnya mau mencari stretching, relaksasi tulang belakangnya. Ya, jadi kalau saya sih sarankan yang cukup berenang saja. Berenang, yang cukup berenang. Di pelabuhan habis angkat beban langsung berenang. Nah, karena itu tujuannya untuk stretching.
Ya, sesuai dengan harapan. Kalau dengan menstrate, kalau misalnya ada saraf kecil yang ada kagep sedikit, dengan menstrate tubuh berenang, siapa tahu akan longgar sedikit, dia bisa bebas atau ini harapannya begitu ya. Begitu. Kalau untuk jalan sehat ya mungkin untuk kasus-kasus lain. Ya, karena pada intinya sih karena dia terjadi kasus jepitan saraf, makanya kita harus mengurangi beban tumpuan pada tulang belakang. Jadi makanya kalau yang tadi, kalau ya itu makanya berat angkat beban ya kalau boleh dikurangi toh. Terus berat badan sendiri harus dikurangi, bukan cuma beban dari luar, berat badan sendiri juga. Saya juga mesti kasih kurang berat badan. Kasih kurang berat badan. Beban hidup juga bisa salah satu pencetus tidak? Kalau memang sudah merasa gejala sakit belakang ya, kalau masih belum ada waktu untuk ke dokter atau belum ada biaya ke dokter, coba berenang. Berenang dulu. Kurangi angkat beban, coba berenang, kurangi berat badan. Nah, itu. Ini ya coba ke dokter supaya orang bisa evaluasi lagi. Orang mau ronsen tulang belakang, mau lihat ya mungkin ke rehab. Kalau memang sudah berat ya terpaksa orang mesti rujuk untuk MRI tulang belakang untuk melihat gitu. Tapi intinya pencegahan pertama abis kalau mulai sakit-sakit belakang rajin berenang. Berenang. Ya. Kalau obesitas kasih turun untuk berat badan. Itu faktor banyak juga yang terjadi banyak sekali ternyata tempat ceritanya dokter saraf ini. Karena ini sakit yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus dok, bagaimana dengan epilepsi? Pernah kita ingat dulu waktu masih pacaran dan kita suami yang sekarang kayaknya dia waktu itu masih remaja dan dia dapat orang yang tersadar kejang-kejang. Kong satu hal yang dia cerita pada kita bilang begini, dia itu tuh kejang-kejang, DP mulut so berbusa. Jadi apa yang Anda lakukan? Wih, kita takut jadi dia menular. Thank you. Karena kan dia kejang-kejang terus babusa. Terus apakah dia takut mensentuh karena dia takut menular? Andaikan terjadi di lingkungan orang banyak. Oke, dok. Yang pertama, itu adalah memang paradigma yang memang sempat ini. Jadi epilepsi tidak menular. Tidak menular. Apapun itu, mau DP lender kah, DP muntah kah, tidak menular ya. Untuk epilepsi tidak menular. Epilepsi tidak menular. Ya, jadi epilepsi disebabkan karena terjadinya ketidakstabilan aliran listrik di otak. Korslet di otak. Ya, jadi penyebabnya banyak. Memang ada yang memang epilepsi bawaan, orang bilang idiopatik. Jadi memang karena dari awalnya memang sudah ada kelainan struktur otak. Ya, biasanya karena adanya sikatrik pada temporal, mesial temporal, ya, lobus temporal. Kemudian ada epilepsi yang didapat, misalnya epilepsi yang karena penyakit lain, misalnya karena stroke, habis itu setelah stroke dia jadi kejang-kejang, ya. Kemudian ada juga kejang-kejang habis celaka, itu bisa juga ya, habis benturan kepala dia jadi kejang-kejang, bisa. Nah, atau yang kejang pada anak kecil dari kejang demam, akhirnya dia berubah masih tetap kejang seperti sejak sampai besar ya. Tapi epilepsi bisa sembuh, bisa dong. Ya, epilepsi bisa sembuh. Bisa sembuh total sampai tidak kejang-kejang, dok? Bisa, tapi orang lihat kausanya tadi. Penyebabnya. Ya, kalau dia cuman epilepsi biasa, murni, tanpa ada cacat di otak, itu bisa sembuh. Ya, tapi harus minum obat rutin tentunya dulu. Biasanya orang minum obat sampai bebas kejang 3 tahun. Setelah itu baru mau coba lepas obat. Minum obat. Iya. Ya, 3 tahun minum obat sampai dia bebas kejang, baru orang evaluasi. Ya, bisa rekam otak juga untuk melihat apakah gelombang korsletnya masih ada atau terada. Nah, begitu. Jadi ya itu tadi, kejang tidak menular ya. Kemudian kalau bagaimana orang dapat orang yang kejang? Yang pasti orang bebaskan, bikin ruang terbuka, ya, jangan berkumpul. Kemudian longgarkan pakaian, ya, longgarkan pakaian, cukup. Pasien kejang, orang terus tahan, biarkan saja dia kejang. Karena dia kejang pasti akan berhenti. Beberapa detik, 1-2 menit pasti dia berhenti. Tara perlu tong sawang ini. Tara perlu, kasih biar saja.
sampai tanpa, makanya kalau dia masanya dia kejang dalam posisi berdiri, orang cukup bantu baringkan, bebaskan jalan napas. Terus kalau dia kejang tetap goyang, tong pegang, nah itu justru beresiko, bisa menyebabkan patah tulang, ya kayak lidah dia tak gigi, tak usah sebenarnya, tak apa-apa, memang sudah begitu. Jadi kadang-kadang ya, orang mau ini ya, itu justru bisa menyebabkan cedera lain. Nah, jadi sebenarnya kejang, orang cukup beri ruang, ya, orang bantu supaya jangan dia terjatuh, jadi orang baringkan, terus orang longgarkan dia punya baju, kalau dia pakai bahan ikat pinggang apa buka semua ya, kami buka supaya dia bisa bernafas, karena dia butuh oksigen yang banyak. Ya, untuk bernafas. Jadi setelah itu ya bawa ke rumah sakit lah, ya, supaya ditangani dengan baik. Iya betul. Ya, intinya itu pemahaman yang harus tahu, karena jangan sampai tiba-tiba sementara ada bakumpul kok so pingsan, so kejang-kejang, ada yang mau tolong siang sampai itu bisa, kalau kejangnya itu bisa sampai meninggal di situ, Dok. Oh bisa. Jadi ada kasus itu kalau dia misalnya status epileptikus, ya artinya kejang yang tidak berhenti atau kejang berulang tanpa pemulihan kesadaran. Ya, itu bisa sampai meninggal, bisa. Ya, makanya kalau status epileptikus itu emergensi, makanya dia bertempat di ICU. Iya, betul. Ya, jadi kalau status epileptikus kita pasti kasih masuk ICU. Iya. Ya, karena itu risiko untuk gagal napas, ya. Karena kejang-kejang terus dia tak sempat bernafas. Iya, makanya kejang. Dan pernah satu kali dokter Edi intubasi. Dok, kenapa harus diintubasi? Ya seperti dokter jelaskan tadi. Iya, itu. Jadi memang kejang bikin cara bernafas. Jadi makanya harus pasang oksigen. Kalau memang itu ya pasang intubasi, alat bantu nafas. Tujuannya itu dia. Iya, betul. Gitu. Oke, luar biasa hari ini. Dok, selain di rumah sakit, ada kesibukan lain di rumah? Banyak. Mengisi waktu tentunya. Nah, jadi ke rumah sakit, setelah selesai di rumah sakit, ya banyak hal yang saya lakukan. Melaksanakan hobi tentunya. Apanya yang hobi? Banyak dong. Kumpul-kumpul. Nongki-nongki. Kita pikir dokter pulang kerja langsung di rumah dan istirahat tidur. Ternyata saya tidak pernah tidur siang, jarang sekali saya tidur siang. Jadi saya cuma tidur malam. Tidur malam. Tidur malam. Dokter, di rumah sakit dokter jadwal poli tiap hari apa? Saya poli untuk saat ini 1 minggu 3 kali, yaitu di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Selasa, Rabu, Jumat. Ya, saya di poli. Terus buka praktek di rumah? Kalau praktek di rumah di apotek setiap hari, Senin sampai Sabtu saya ada biasanya. Buka jam berapa? Buka mulai jam 6 sore. Di mana itu, Dok, alamatnya? Di apotek Halmahera, di sebelah toko Perak Mas. Iya betul, di situ. Di situ guys, di dekat toko Perak Mas. Dokter Ivan Petampa di situ. Dokter, kayaknya ada yang dokter ingin mau sampaikan pesan untuk teman-teman atau orang tua yang sok kena stroke, DP motivasi hidup. Yang pertama, memang sakit stroke itu adalah sakit dengan angka kecacatan yang tinggi. Ya, nomor 1 angka kecacatan karena penyakit stroke. Jadi orang dengan sakit stroke memang sebagian besar ada mengalami istilahnya tidak 100% dia kembali pulih seperti sebelumnya. Ya, ada bagian tubuh tertentu yang masih, misalnya sebelah kanannya masih terasa agak lemah, kadang-kadang ya masih terasa kram juga bisa. Ya, yang pasti orang tetap semangat, tetap berusaha dan tetap latihan. Kuncinya sih sebenarnya di stroke itu orang latihan, karena untuk kembali untuk menguatkan kekuatan otot anggota tubuh yang mengalami kelemahan. Ya, jadi orang selain obat, karena obat ya memang itu tadi, untuk minum obat rutin untuk mengontrol penyakit penyertanya seperti darah tinggi dan gula, kolesterol dan lain-lainnya. Ya, obat itu ya pokoknya stroke ya tetap semangat orang
bisa jalani kegiatan yang bisa dijalani, silahkan dijalani. Bagaimana dengan penjaganya? Biasanya yang menjaga ini yang tidak sabar. Iya, jadi ya seperti tadi karena kebanyakan memang yang sakit stroke banyak orang tua juga ya. Banyak orang tua 50-an ke atas, anak yang muda juga masih ada beberapa. Jadi ya memang karena melayani atau merawat orang yang dengan mengalami disabilitas memang cukup repot ya. Memang repot karena orang harus membantu dia untuk melaksanakan dia punya kehidupan ya, kebiasaan hidup sehari-hari, mulai dari dia mandi, makan, baganti dan sebagainya. Untuk penjaga pasti menimbulkan kadang-kadang pasti rasa pastiu, pasti bosan, kadang marah, apalagi yang sakit kepala angin, tong siro A dia mau B, ya pasti emosi tinggi. Saya juga begitu. Ya, jadi ya pasti orang lebih sabar. Sabar ya, sabar. Orang mengerti dengan kondisinya. Ya, orang tahu dia punya sakit karena memang dia mengalami disabilitas. Pasti akan menimbulkan pikiran yang lain. Jadi misalnya orang lebih banyak stres juga, orang kadang depresi karena orang keadaan. Karena biasanya yang sehat bekerja ke sana kemari, ini tiba-tiba cuma terbaring di tempat tidur setelah bisa bikin apa-apa. Yang sakit pun pasti stres. Jadi kadang-kadang dia butuh perhatian lebih. Kadang ya misalnya dia kadang melawang karena dia pengen sesuatu yang lainnya. Jadi ya untuk yang jaga ya saya mohon kesabaran dan lebih pengertian lagi untuk merawat pasiennya. Kerjasama yang baiknya. Kerjasama yang baik. Oke. Banyak hal yang Tung dapat hari ini guys. Jadi untuk orang yang di luar sana, yang teman-teman nanti menonton podcast ini, semoga podcast hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mungkin sementara mencari informasi tentang sakit-sakit yang berkaitan tentang saraf. Terima kasih Dokter Ivan. Sama-sama. So Dudu Bacarita, Tong Dudu Bacarita kurang lebih setengah jam waktunya tersita, waktunya poli, waktunya visita, Tong subaganggu. Terima kasih so hadir di sini. Sama-sama. Tuhan selalu memberkati. Salam sehat untuk torang semua. Nanti torang baku dapat ulang di podcast selanjutnya di #Dudu Bacarita.